Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi pada Education Section. Pada kesempatan kali khususnya video pembelajaran matematika, pembahasan soal materi perbandingan kelas 7 SMP atau sederajat. Pembahasan kali ini terdiri dari 4 soal perbandingan senilai dan 4 soal perbandingan berbalik nilai. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Perbandingan umur Hana, Adam, dan Benny adalah 12 banding 16 banding 20. Pertanyaannya, perbandingan umur mereka dapat disederhanakan dalam bentuk perbandingan bilangan titik-titik banding titik-titik banding titik-titik. Jawabannya, prinsipnya untuk menyelesaikan soal sejenis ini, hal yang kita lakukan adalah menyederhanakan perbandingan bilangan-bilangan tersebut dengan cara membaginya dengan faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Pada soal ini, FPB dari 12, 16, dan 20 adalah 4. Sedemikian hingga kita bagi 12 dengan 4, hasilnya 3. 16 dibagi 4, hasilnya 4. Dan 20 dibagi 4, hasilnya 5. Kesimpulannya, perbandingan umur Hana, Adam, dan Benny dapat disederhanakan dalam bentuk perbandingan bilangan 3 banding 4 banding 5. Lanjut, nomor 2. Perbandingan umur Eka dan Benny adalah 3 banding 2. Sedangkan umur Benny dan Arsya berbanding 1 banding 2. Pertanyaannya, perbandingan umur Eka, Benny, dan Arsya adalah: pertama, kita harus persamakan dan misalkan perbandingan umur tersebut dalam bentuk kotak atau persegi panjang untuk membantu ilustrasi logika matematikanya. Ya, di kiri Eka dibanding Benny 3 banding 2 sesuai dengan soal. 3 kotak banding 2 kotak. Dan yang kanan Benny banding Arsya 1 banding 2. Ya. Nah, selanjutnya kita harus samakan bagian dari Benny. Ya, Benny yang kiri 2, yang kanan 1. Kita samakan menjadi 2. Artinya yang kiri tetap, yang kanan dikali 2 masing-masingnya. Tidak hanya Benny tapi Arsya juga karena dia satu gabungan. Sedemikian hingga ilustrasinya menjadi Eka banding Benny 3 banding 2, lalu Benny banding Arsya 2 banding 4. Nah, baru bisa digabungkan dalam satu perbandingan. Kesimpulannya, perbandingan umur Eka, Benny, dan Arsya adalah 3 banding 2 dibanding 4. Lanjutnya, perbandingan uang bumi dan langit adalah 2 banding 3. Lalu jumlah uang mereka adalah Rp500.000. Yang ditanyakan adalah selisih uang keduanya. Selisih uang bumi dan langit. Jawabannya, pertama kita ketahui perbandingan mereka uangnya adalah 2 banding 3. Lalu jumlah dari uang mereka adalah Rp500.000. Maka jawabannya adalah selisihnya mencarinya seperti itu. 3 dikurangi 2 per atau dibagi 2 ditambah 3 dikali 500.000. Kenapa kok yang atas atau pembilangnya 3 dikurangi 2? Karena selalu perbandingannya itu adalah selisih itu yang besar dikurangi kecil. Nah, di perbandingan tersebut 3 uang langit itu lebih banyak daripada 2. Makanya 3 dikurangi 2. Sekali lagi, karena selisih makanya 3 dikurangi 2. Yang besar dikurangi yang kecil. Lalu per 2 plus 3. Penyebutnya 2 plus 3. Kenapa? Karena di situ diketahui jumlah uangnya 500.000. Lah, jumlah itu diwakili oleh penjumlahan dari perbandingan mereka. Perbandingannya 2 banding 3. Jadi jumlahnya diwakili dengan 2 ditambah 3. Ya, sampai 1/5 dikali 500.000. Selisihnya adalah 100.000. Kesimpulannya, selisih uang keduanya, selisih uang bumi dan langit adalah Rp100.000. Lanjut, sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 28 km. Jika jarak yang ditempuh 56 km, maka bensin yang diperlukan adalah sangat simpel sekali. Kalau 4 liter jadinya 48 km. Ya, kalau 56, lah secara logika kan 56 itu 2 kali dari 28. Ya gitu kan, berarti 2 kalinya dari 4 liter berapa? 8 liter. Jadi kesimpulannya, untuk menempuh jarak 56 km, kita butuhkan 8 liter bensin. Lanjut. Jika Livia mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 km/jam yang membutuhkan waktu 60 menit. 60 menit ingat 1 jam. Maka berapa menit yang dibutuhkan Livia jika ia mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 80 km? Secara logika, awalnya dia 40 km/jam. Dia menempuhnya dalam waktu 60 menit. Nah, ini dia lebih cepat 80 km. Berarti dia juga sampai rumahnya juga lebih cepat, ya. Seperti ilustrasi tersebut, intinya ketika dikalikan jaraknya sama, yaitu 40 km. Nah, awalnya 80 km/jam dikali berapa biar jadi 40 km? Pasti dikali setengah jam. Nah, setengah jam itu sama dengan 30 menit. Jadi kesimpulannya adalah waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan 80 km/jam yang dikendari oleh Livia motornya itu membutuhkan waktu 30 menit atau setengah jam. Lanjut.
Jarak dua kota dapat ditempuh dalam waktu 14 jam dengan kecepatan mobil rata-rata 60 km per jam. Jika jarak dua kota tersebut adalah 70 ya. Jadi kecepatannya adalah 70 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah jaraknya jelas ya, jaraknya jelas. Dari mana jelasnya? Nah, jelasnya ya dari situ 14 dikali 60 seperti itu. Tapi sebenarnya nggak usah dihitung 14 kali 60 itu. Kenapa seperti itu? Karena di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, situ kan awalnya 60 menjadi 70 kan lebih cepat. Pasti secara logika dia lebih cepat juga ya. Artinya kalau 14 jam berarti di bawah 14 jam dia sampai. Nah, seperti itu caranya adalah pada prinsipnya 14 jam dikali 60 km per jam sama dengan B, itu misalkan B yang kita cari, dikali 70 km per jam. Kenapa disama dengan kan? Karena pastinya jarak yang ditempuh sama gitu. Nah, perbedaannya cuma di kilometer ya sama jamnya. Nah, lalu dia dipindahkan yang 70 km dipindahkan ke kiri karena di awalnya kali, karena dipindah ke kiri. Hasilnya menjadi per. Kalau kamu tidak bisa melogika seperti itu, simpelnya seperti ini. Sebenarnya yang kanan dia dibagi dengan 70 km per jam. Jadi ini dibagi 70 km. Ini semuanya ini dikali 70 km per jam. Karena dibagi 70 km per jam, tinggal B saja. Karena semuanya 70 bagi 70 1 ya. Nah, sebelah kanan dibagi 70, sebelah kiri juga dibagi 70. Nah, caranya seperti itu melogikanya. Nah, sedemikian hingga B itu 840 dari mana? Dari 14 dikali dengan 60. Nah, itu hasilnya 840 dibagi 70. Hasilnya 12. Kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk menempuh dua kota tersebut dengan kecepatan 7 km per jam adalah 12 jam. Itu nomor 7. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 40 orang pekerja dalam waktu 30 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah setengah kali jumlah pekerja semula, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu. Ini simpel saja sebenarnya, karena dia bilang adalah setengahnya dari pemula. Pemula kan berapa? Pekerja pemula 40, setengahnya 20, berarti 40 ditambah 20 gitu. Dan prosesnya pasti sama dengan, ya itu cirinya dari berbalik nilai itu pokoknya sama dengan. Awalnya 40 orang dikali 30 hari, yaitu sama dengan kan ya kasusnya 40 ditambah 20 karena setengahnya dari 40 ya dikali B. B itu misalkan yang dicari. Nah, berarti 60 orang dikali B hari. Sama kayak tadi, ini dipindah ke kiri jadinya per. Atau kalau kamu bisa melogika yang sederhana adalah kanan dan kiri dibagi 60 orang gitu. Ini 60 dibagi 60 jadinya 1, tinggal B sama dengan 40 ya. 40 orang dikali 30 hari per 60 orang. Jadinya 1200 dibagi 60, hasilnya adalah 20. Kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tambahan pekerjanya setengah dari jumlah awal adalah 20 hari. Terakhir, seorang peternak ayam memperkirakan persediaan makanan yang ada cukup untuk 100 ekor ayamnya selama 10 hari. Jika 50 ekor ayam dijual, artinya berkurang 50 ekor kan ya, dalam waktu berapa hari persediaan makanan tersebut akan habis. Nah, kalau kiri sudah masuk logika saja. Kalau awalnya 100 ya dalam 10 hari ya, lalu 50 ekor dijual, maka kan lebih lama pasti kan, lebih lama habisnya ya, habisnya makanannya itu. Nah, caranya seperti apa? Kita misalkan ya kan yang dicari nilainya itu B, artinya banyaknya hari atau berapa lama itu B. Ya, karena ayamnya ini dijual ya, katakanlah dijual artinya hilang 50 dikurangi 50 ini ya. Jadi 100 ayam dikali 10 hari ini awalnya. Kalau 100 itu selama 10 hari. Lah kalau dia dijual 50 berarti kan 100 kurangi 50 yang kanan. Nah, ini berapa hari? Nah, sama kayak seperti tadi. Jadi 50 ayam dikali B hari. Lah B harinya atau B-nya berapa? 50 ini dibagi 50 itu per 1 jadinya, terus dia pindah ini. Jadi kanan dan kiri sama-sama dibagi 50 ya logikanya. Kanan dan kiri dibagi 50. Kanan dibagi 50 jadinya kan 1. Kiri juga dibagi 50 jadinya seperti ini. Ya berarti 1000 dibagi 50. 1000 dari mana? 100 dikali 10, 1000. 1000 dibagi 50 jadinya 20. Maka kesimpulannya makanan akan habis dalam waktu 20 hari. Ya, terima kasih. Berikutnya yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.